Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Henry dengan NIM 2303114523. Di sini saya akan menjelaskan mengenai artikel yang berjudul Pemodelan Matematika Penyakit Menular dan Interaksi Predator dengan Kontrol Optimal. Nah, di mana artikel ini menganalisa dampak penyakit menular dalam sistem mangsa-pemangsa dengan mengembangkan model matematika epidemiologi yang menggabungkan 4 kompartemen populasi, yaitu mangsa rentan, mangsa terinfeksi, pemangsa rentan, dan pemangsa terinfeksi. Nah, di mana artikel ini juga merancang strategi kontrol optimal untuk mengurangi penyebaran infeksi menggunakan pendekatan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip ekologi matematika, epidemiologi, dan teknik dan teori kontrol optimal. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang model matematika epidemiologi, di mana model matematika yang dikembangkan terdiri dari 4 sistem persamaan diferensial yang menggambarkan dinamika populasi, masa rentan, masa terinfeksi, pemangsa rentan, dan pemangsa terinfeksi, dengan asumsi fundamental bahwa pemangsa yang terinfeksi tidak mampu memangsa akibat kelemahan penyakit. Nah, persamaan-persamaan ini memperhitungkan pertumbuhan logistik masa rentan, penularan penyakit melalui kontak langsung dengan laju beta dan untuk mangsa dan alfa untuk pemangsa, predasi oleh pemangsa rentan terhadap mangsa rentan dan terinfeksi dengan laju P1 dan P2, konversi biomasa melalui efisiensi predasi Q, serta kematian alami dan kematian akibat penyakit delta 1, delta 2, dan mu, sehingga membentuk karakter kuantitatif untuk mensimulasi interaksi kompleks antara penyakit dan dinamika mangsa-pemangsa dalam ekosistem. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis kualitatif model. Nah, di mana analisis kualitatif model ini membuktikan bahwa solusi sistem selalu positif dan terbatas untuk kondisi awal non-negatif, memastikan validasi biologis model, serta mengidentifikasi 6 titik equilibrium, termasuk titik trivial, bebas penyakit dan bebas pemangsa, dan titik keeksistensi. Nah, stabilitas lokal tiap titik equilibrium ini dianalisis menggunakan matriks Jacobi dan kriteria Raud-Hurwitz. Sementara stabilitas global titik keeksistensi dibuktikan dengan struktur fungsi Lyapunov. Dan angka reproduksi dasar R0 untuk mangsa terinfeksi R1 dan pemangsa terinfeksi R2 dihitung menggunakan metode Next Generation Matrix sebagai ambang kritis yang menentukan kelangsungan penyakit jika R0 besar dari 1 dan kepunahannya jika R0 kecil dari 1 dalam sistem. Oke, selanjutnya kita akan memasuki formulasi kontrol optimal, di mana kontrol optimal diperkenalkan melalui 2 variabel, yaitu U1 untuk pencegahan seperti mengurangi kontak atau isolasi yang menurunkan laju penularan beta dan alfa menjadi 1 kurang U1 beta dan 1 kurang U1 alfa, serta U2 T itu untuk pengobatan yang meningkatkan pemulihan dan pengurangan kematian penyakit dengan menambahkan U2 pada suku kematian delta 1 dan delta 2. Nah, tujuan kontrol dirumuskan dengan fungsi objektif J untuk meminimalkan total populasi terinfeksi dengan bobot C1 dan C2 dan biaya kuadratik implementasi kontrol B1 U1 kuadrat ditambah B2 U2 kuadrat selama waktu 0T. Sehingga masalahnya adalah menemukan strategi kontrol yang menyeimbangkan efektivitas penekanan infeksi dengan efisiensi biaya. Nah, selanjutnya hasil kontrol optimal dengan menerapkan prinsip maksimum polytraigin. Kontrol optimal U1 dan U2 diperoleh dalam bentuk eksplisit yang bergantung pada silsilah variabel adjoint, yaitu lambda 2 dikurang lambda 1 dan lambda 4 dikurang lambda 3. Besar interaksi populasi dan parameter biaya yang menunjukkan bahwa kontrol harus diintensifkan ketika manfaat relatif terhadap biaya tinggi. Simulasi numerik menginformasikan bahwa pencapaian kontrol optimal secara signifikan mengurangi jumlah mangsa dan pemangsa terinfeksi dibandingkan skenario tanpa intervensi. Dengan strategi pencegahan U1 terbukti lebih efektif daripada hanya mengandalkan pengobatan U2 dalam parameter yang digunakan. Selanjutnya, di sini ada simulasi numerik dan validasi. Solusi simulasi numerik menggunakan MATLAB untuk sistem tanpa kontrol dan algoritma forward-backward swap untuk sistem dengan kontrol memvalidasi temuan analisis. Sistem alami menunjukkan osilasi populasi dan amplitude variabel dan tren penurunan akibat penyakit. Sementara penerapan kontrol optimal menghasilkan penurunan drastis pada kurva populasi terinfeksi, di mana visual perbandingan seperti pada gambar berikut yang menunjukkan efektivitas kontrol dan profil
kontrol optimal mengidentifikasi upaya kontrol tertinggi di awal ketika infeksi banyak dan kemudian menurun seiring waktu, memberikan panduan praktis untuk alokasi sumber daya intervensi. Maka kesimpulan utama dalam penelitian ini adalah bahwa model ekoepidemiologi yang dikembangkan valid secara matematis dan biologis. Kontrol optimal mencegah dan pengobatan efektif menekankan penyebaran penyakit serta terdapat konsistensi antara hasil analisis dan simulasi numerik. Implikasi penelitian meliputi aplikasi dalam manajemen penyakit satwa liar, pengendalian hama terintegrasi, dan adaptasi kerangka kerja untuk model epidemiologi lainnya. Dengan rekomendasi pengembangan lanjutan seperti menambahkan kompartemen sembuh, vaksinasi, dinamika spasial, atau asumsi pemangsa terinfeksi yang masih mampu memangsa dengan kapasitas terbatas untuk meningkatkan realisme dan aplikabilitas model. Nah, begitulah presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai artikel yang berjudul Pemodelan Matematika Penyakit Menular dan Interaksi Predator dengan Kontrol Optimal. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!